Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Martias. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal nomor 1 dan nomor 5 kuis 1 sistem operasi. Berikut adalah soal nomor 1. Itu diketahui ada 4 proses yang terdapat pada tabel berikut, yaitu proses P1, P2, P3 dan P4 dan arrival time masing-masing 0, 3, 5 dan 6 dan berstemnya 8, 5, 2, 6. Yang ditanyakan itu hitunglah AWT atau average waiting time menggunakan penjadwalan round robin dan quantum time 3SW. Nah, ini kita perhatikan gancatnya, itu P1 datang pada arrival time yang ke 0, berarti 0 berstemnya 8. Karena dia quantum 3SV berarti dia dijalankan 3 waktu, 3 waktu, 3 waktu gitu. Dan ini 0 sampai 3, ini P1 selesai dijalankan, dia masuk ke ready queue. P2 masuk pada waktu ketiga dan P2 dijalankan pada waktu ketiga sampai waktu ke-6. Berarti pada waktu ke-6 tadi P3 sudah masuk waktu ke-5. Nah, berarti selanjutnya P3 dijalankan, P2 masuk ke ready queue. P3 selesai dijalankan karena dia berstemnya cuma 2 dan 6 sampai ke 8 P3 selesai. Maka masuklah P4 pada waktu ke-6 tadi P4 sudah masuk dan P4 dijalankan lagi 3 SW. Dijalankan 8 tambah 3 11. Nah, P4 selesai dijalankan dan simpan ready queue, masuk yang P1 tadi. P1 tadi kan 8 kurang 3 berarti tinggal 5, berstemnya 11, dijalankan lagi 3 sampai 14. Berarti dia tadi kan tinggal 5, berarti kurang 3 sama dengan tinggal 2 lagi, P1 nya sisanya dimasukkan ke ready queue lagi. P2 nya tadi sisa 2 lagi, berarti dijalankan P2 nya 14 sampai 16. Berarti P2 selesai, masuk lagi P4 nya karena P3 tadi udah siap. P3 tinggal 3 lagi, berarti 16 sampai 19. P4 nya selesai dan baru dijalankan P1 nya tadi yang sisa 2 burst time atau yang sisa 2 SW lagi, maka dijalankan 19 sampai 21, maka P1 nya selesai. Menghitung waiting time-nya itu untuk P1 yang pertama dia 0, terus dia dijalankan berhenti dijalankan pada waktu ketiga dan kembali dijalankan pada waktu yang 11. Jadi 11 kurang 3 sama dengan 8, ditambah dengan pada saat yang ke-14 kan dia berhenti, dijalankan lagi pada waktu yang ke-19, berarti 19 kurang 14 sama dengan 5. Berarti 8 tambah 5 sama dengan 13 ms. Terus yang untuk P2 nya itu, ini P2 masuk pada arrival time ketiga, dia menunggu selama 3 detik, berarti 3 kurang 3 sama dengan 0. Lalu dia berhenti dijalankan pada waktu yang ke-6 dan dijalankan lagi pada waktu yang ke-14, berarti 14 kurang 6 sama dengan 8 ms. Terus untuk P3 nya, P3 kan masuk pada arrival time kelima dan dijalankan pada waktu yang ke-6, maka 6 kurang 5 sama dengan 1 ms. Dan untuk P4 nya, P4 dijalankan pertama kali pada waktu yang ke-8, sedangkan dia masuk pada waktu yang ke-6, berarti 8 kurang 6 sama dengan 2, ditambah dengan dia dijalankan lagi pada waktu yang ke-16 dan berhenti tadi yang sebelumnya pada waktu yang ke-11, berarti 16 kurang 11 sama dengan 5, 5 tambah 2 sama dengan 7 ms. Nah, untuk average waiting time nya, rata-ratanya itu total waiting time dibagi dengan jumlah proses. Maka di sini 13 tambah 8 tambah 1 tambah 7 sama dengan 29 dibagi dengan 4, karena prosesnya ada 4, itu hasilnya 7,25 ms. Nah, selanjutnya itu soal nomor 5. Itu diketahui proses dari sistem operasi seperti ini. Yang perlu diketahui dari proses ini adalah, yang pertama itu apakah proses pada sistem ini berada pada keadaan selamat. Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan bagaimanakah nilai matriks net yang baru. Yang B yaitu bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4. Yang C nya itu bagaimana jika ada request 020 untuk P0 nya. Sekarang kita kerjakan dulu yang soal untuk nomor 5A. Di sini P0 nya kita lihat dulu apakah nilai yang need lebih kecil dari yang available. Ini adalah nilai need untuk P0 743, kalau lebih kecil sama dengan 230, ternyata lebih besar, maka P0 tidak dieksekusi, maka lanjut ke P1. Nah, untuk P1 020 lebih kecil dari 230, berarti dia bisa dieksekusi. Maka untuk nilai available barunya yaitu 230 ini ditambah dengan nilai alokasinya. 230 available tambah allocation, 230 tambah 302 itu 532. Nah, lanjut ke P2 nya, kita lihat apakah nilai need 600 ini lebih kecil dari 532. Ternyata tidak, maka dia tidak dieksekusi. Maka lanjut untuk P3 nya, yaitu kita lihat di sini 011 apakah lebih kecil dari 532. Ternyata ya, dan nilai available barunya 532 ditambah dengan 211 sama dengan 743. Nah, lanjut untuk P4 nya,
Kita lihat apakah 431 lebih kecil 743, ternyata iya, dan P4 pun dieksekusi, maka nilai available barunya itu 743 ditambah dengan 002 sama dengan 745. Dan kita balik lagi ke P0 nya tadi, karena tadi kan belum dieksekusi. Kita lihat apakah 743 sudah lebih kecil dari 745, ternyata iya, dan P0 bisa dieksekusi, maka nilai available baru untuk P0 nya itu 745 ditambah dengan nilai alokasi dari P0 itu 010 sama dengan 755. Dan tadi P2 belum dieksekusi, maka kita lihat lagi nilai need-nya itu 600, sedangkan yang sudah tersedia sekarang 755, maka bisa dieksekusi. Berarti nilai untuk available barunya 755 ditambah dengan 302 nya sama dengan 1057. Nah, jadi urutan eksekusinya itu tadi P1, P3, P4, baru P0 dan P2. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem ini dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Dan untuk nomor 5 yang B, itu tadi P4 merequest sumber daya sebanyak 330. Nah, kita lihat dulu apakah dia ini memenuhi syarat untuk merequest sumber daya. Yang pertama syaratnya itu requestnya harus lebih kecil daripada yang dibutuhkan. Itu requestnya 330 lebih kecil sama dengan 431, berarti dia memenuhi syarat. Nah, untuk syarat yang kedua itu requestnya lebih kecil atau sama dengan resource yang tersedia. Nah, di sini dia merequest 330 sedangkan yang tersedia cuman 230. Cuman 230 yang ini. Berarti dia tidak dapat dijalankan. Syarat 2 tidak terpenuhi, maka sistem tidak bisa memenuhi permintaan dari P4 tersebut karena resource-nya tidak tersedia. Kita lanjut ke nomor 5 yang C, itu P0 merequest sumber daya sebanyak 020. Nah, kita lihat dulu syaratnya, requestnya lebih kecil sama dengan need. Di sini iya memenuhi syarat, berarti dia bisa. Nomor 2 juga 020 lebih kecil dengan available-nya 230. Nah, selanjutnya itu kita cari nilai available barunya dengan cara nilai available lama dikurang dengan request. Tadi nilai available-nya kan 230 dikurang dengan 020 request-nya itu 210. Selanjutnya itu nilai alokasi barunya itu alokasi lama ditambah dengan request itu 010 ditambah dengan 020 itu 030. Dan nilai need yang dibutuhkan itu need dikurang dengan request-nya. 743 dikurang 020 sama dengan 723. Nah, maka tabel baru yang akan kita buat ini akan dicek dengan algoritma safety lagi. Apakah proses ini berada dalam selamat dan memenuhi kriteria safety. Nah, di sini sudah ada nilai alokasi baru, nilai need baru, nilai available baru untuk P0-nya 030, 723 dan 210 yang kita dapatkan dari sini tadi. Nah, baiklah, untuk mengeksekusinya ini kita lihat dulu P0 nya nilai need-nya 723, apakah lebih kecil dari nilai available-nya? Ternyata tidak, maka dia tidak dieksekusi. Maka lanjut ke P1. Kita lihat di sini P1 nilai need-nya 020 sedangkan tersedia 210. Berarti dia bisa dieksekusi karena ini lebih kecil. Berarti untuk nilai available barunya itu available ditambah dengan alokasinya itu 210 ditambah dengan 302 sama dengan 512. Nah, lanjut ke P2. Kita lihat di sini nilai yang dibutuhkan 600 dan nilai available-nya yang tersedia 512. Ini lebih besar daripada available-nya, maka ini P2 tidak bisa dieksekusi, maka lanjut ke P3. Kita lihat P3-nya. Di sini nilai yang dibutuhkan 011 sedangkan tersedia 512, berarti bisa dieksekusi. Maka nilai available barunya yaitu 512 ditambah dengan nilai alokasi dari P3 211 itu 723. Nah, lanjut ke P4. Kita lihat di sini need-nya lebih kecil daripada available-nya, berarti ini bisa dieksekusi. Ini nilai barunya 723 ditambah dengan alokasinya 725. Nah, balik lagi ke P0 tadi yang belum kita eksekusi. Kita lihat sekarang need-nya 723 dan available-nya 725. Berarti P0 sudah bisa dieksekusi. Maka untuk available barunya itu 725 ditambah dengan nilai alokasi dari P0 itu sama dengan 765. Nah, tadi P2 kan belum dieksekusi. Nah, kita lihat sekarang need yang dibutuhkan untuk P2 ini 600 sedangkan yang tersedia sudah 765. Berarti dia sudah bisa dieksekusi karena ininya lebih kecil. Need-nya lebih kecil dari available. Maka untuk nilai available barunya itu 765 ditambah dengan 302
itu dapat ada di sini 1067. 765 ditambah 302 itu 1067. Berarti urutan eksekusi programnya itu tadi yang pertama P1, P3, P4, P0 dan P2. Berarti sistem ini dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety karena dapat berjalan. Baiklah, sekian dulu penjelasan soal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.